warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih wajib untuk bisa kita lakukan kecuali melebihi daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat, panjang umur, sehat walafiat, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik sehingga kita masih ditakdirkan berkumpul di masjid yang kita cintai ini, masih ditakdirkan oleh Allah untuk bermuajahah, bersama-sama bermunajat kepada Allah, bersama-sama berharap kepada Allah, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini saya tidak akan membawakan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, karena Al-Adhkar An-Nawawi insyaallah akan terus materinya disampaikan oleh Al-Habib Sholeh, ya. Kenapa? Karena alhamdulillah wajib Bapak Ibu jamaah mujahidin ini bersyukur kepada Allah, karena ilmu yang jenengan terima ini Masya Allah banyak sanadnya, ya. Al-isnad minadin, ya. Sanad pengambilan ilmu, sanad itu apa? Nyambungkan ilmu itu tadi. Katanya al-isnad nyambung, sanad ilmu itu termasuk daripada agama, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat belajar sama Al-Habib Umar bin Husain, sanad keilmuannya nyambung kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kepada gurunya sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat belajar sama Al-Habib Abu Bakar Fahmi, nyambung sanad keilmuan jenengan kepada guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumay, nyambung lagi kepada gurunya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, nyambung kepada gurunya terus sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua jalur ini nyambung kepada jalur sanadnya Thariqah Sadah Al-Ba'alwi, ya, Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu bin Abi Thalib atau bin Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Nah, alhamdulillah takdirnya jenengan belajar lagi sama Habib Sholeh, ya. Saudara saya Sholeh bin Ali Al-Kaf, yang sanad keilmuannya juga nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Jadi jenengan punya sanad juga nyambung
kepada ahlul bait dan Nabi Muhammad SAW, terus sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini jadi saksi besok di akhirat bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang ikuti jejaknya para salafun saleh, dan orang-orang ini nanti yang akan narik kita, karena sanad ini seperti rantai emas Bapak Ibu. Jadi rantai itu kalau sudah yang bawah digoyang bergerak terus sampai ke atas. Kita punya rangkaian nasab sanad keilmuan ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan dari Mbah Google, bukan asal-asalan buka kitab, tapi nyambung terus. Nanti yang di ujung sana narik, krek, kita ikut ke angkat. Amin Allahumma. Dikatrol kita masuk surga bersama mereka. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, malam ini adalah malam akhir daripada bulan Sya'ban, daripada pertemuan kita ini ya. Insyaallah rotib berikutnya sudah masuk bulan suci Ramadan insyaallah. Nah, apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan? Ya. Nah, yang pertama yang akan saya bawakan di sini adalah hendaknya kita menyiapkan diri kita lahir batin untuk menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Secara lahir apa? Ya dijaga kesehatannya Bapak Ibu. Ya, makanya orang dimakruhkan hingga dibilang makruh syadid, tidak boleh. Kok tidak biasa puasa sunnah, sudah lewat nisfu Sya'ban baru mau puasa sunnah? Tidak boleh. Dikhawatirkan apa? Masuk bulan suci Ramadan, adaptasi, lemes bulan suci Ramadannya, makanya nggak boleh. Ini termasuk persiapan fisik, ya. Disehatkan badannya, makannya mulai diatur, ya. Kalau jenengan butuh obat-obatan, disiapkan obat-obatannya. Jangan nanti masuk bulan suci Ramadan alasan saya tidak kuat puasa, kenapa? Sakit mah, ya. Harus dipersiapkan. Secara fisik juga dipersiapkan Bapak Ibu. Yang sekarang sholat sunnahnya cuma qobliyah ba'diyah, persiapan mulai malam ini coba witirnya 11. Ya, supaya apa? Nanti masuk bulan suci Ramadan, tarawehnya sudah kuat full 30 hari. Jangan cuma seminggu, tidak kelihatan lagi di masjid. Akhirnya sok mengalami kemajuan, maju gitu ya. Ya, artinya apa? Fisiknya dipersiapkan. Ibarat jenengan motor lama tidak dipakai. Jadi itu kalau jenengan nyalakan, jeren langsung dipancal gasnya, tidak sampai 1 kilo melebih. Harus dipanasi dulu, ya. Begitu juga badan kita, panasi dulu dengan sholat sunnah ya, supaya badannya enak nanti masuk bulan suci Ramadan, tarawehnya kuat. Amin Allahumma amin. Mushaf Al-Quran Bapak Ibu ya, yang kemarin 11 bulan ditinggal ya, udah lewat Ramadan tahun kemarin sudah ketemu ngaji lagi. Nah, sekarang disiapkan lagi, mudah-mudahan jangan sampai gitu lagi ya, tetap ngaji walaupun 1 hari setengah juz atau berapa lembar. Mulai malam ini latihan baca lagi, masuk bulan suci Ramadan tadarusnya semangat gitu. Ini persiapan lahiriah ya. Batin harus lebih lagi dipersiapkan. Apa itu? Hati kita persiapkan. Minimal masuk bulan suci Ramadan harus dalam kerasaan senang, bahagia, bunga hatinya, karena sama Allah masih diperkenankan masuk bulan suci Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita ini yang biasa istiqomah sama kita ya, tidak diperkenankan oleh Allah masuk Ramadan. Betul ya? Baru saya yang sudah
ayahnya masmum, ayahnya dikumpulkan dengan orang-orang soleh, harus senang. Suci Ramadan. Malam pertama bulan suci, ya, gunakan untuk ibadah yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Umat Nabi sebelum Kanjeng Nabi tidak dikasih 5 hari ini khusus buat umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk kita. Alhamdulillah. Apa itu? Ini yang pertama. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin fi syahri Ramadan min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihi. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, jika datang malam pertama bulan suci Ramadan, maka Allah memandang umatku, umatnya Nabi Muhammad, kita orang ini semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan khusus, perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau orang yang dipandang oleh Allah, dapat pandangannya Allah ini, perhatiannya Allah dapat di malam pertama bulan suci Ramadan ini, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Amin Allahumma. Makanya penting sekali di malam pertama bulan suci Ramadan dikatakan sebagai Lailatul Nadrah, malam pandangannya Allah SWT. Nah sekarang Allah, kita kepingin Allah mandang kita ini, kita lagi di mana? Di malam pertama bulan suci Ramadan. Ya, Allah mandang kita nih, kepinginnya kita dipandang ketika kita sedang apa? Kan itu Bapak Ibu. Allah lagi nurunkan begitu rahmatnya, ya begitu keagungannya Allah berikan kepada kita, karunia besarnya. Kita masih nonton TV, kita masih nongkrong di pinggir jalan, kita masih di tempat-tempat yang lupa sama Allah. Ya, jangan. Malam bulan suci Ramadan yang pertama itu usahakan kita masih taat ibadah sama Allah. Kita masih tarawih di masjid, kita setelah itu kita tadarus, setelah itu kita zikir, setelah itu kita ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita dapat pandangan nadrah ini, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak akan dikena azab lagi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Minimal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di malam pertama bulan suci Ramadan itu ada 6 hal. Nah ini filenya insya Allah nanti saya kasih ke panitia pengajian, nanti insya Allah bisa di-share ke Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah ketika hilal malam pertama bulan suci Ramadan itu muncul, usahakan Bapak Ibu ikut lihat hilal itu, ya, ikut hilal, ya. Ikut lihat hilal sorenya. Setelah ketika kita yakin kita melihat hilal, maka ucapkan doa. Nah doanya panjang, tapi insya Allah nanti kita akan share doanya, ya. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahr wa a'udzubika min syarril ghadab wa syarril mahsyar, dan lain sebagainya. Panjang sekali, nanti bisa kita baca, insya Allah kita kecipratan keberkahan, ya. Kemudian malam pertama bulan suci Ramadan, jangan meninggalkan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sampai di ayat ke-23 yang berbunyi qalilan ma tashkurun. Berhenti sebentar, kita baca alhamdulillah ala salamah, ya. Di ayat yang keberapa? 23, berhenti, kemudian baca apa? Alhamdulillah ala salamah. Setelah baca surat Al-Mulk terakhir, nanti baca doanya.
Allahumma ya Allah, ya Subhan, ya Dayyan, bihadihi asma'ika al-idham an taghfira li dhanbi wa taqdiya li hajati bi hurmati suratul mulkil karim. Ya Allah, wahai Zat yang maha suci, wahai yang maha membalas, dengan nama-namamu yang agung ini ya Allah, aku memohon agar Engkau mengampuni semua dosa-dosaku dan memenuhi semua hajatku dengan kemuliaan surat Al-Mulk yang mulia. Nanti doanya di-share ya, insya Allah. Yang keberapa tadi? 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang kita lakukan di malam pertama bulan suci Ramadan adalah jangan lupa baca niat puasa. Ya, karena menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i, puasa itu harus menginapkan niatnya. Ya, man lam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak nginapkan niatnya, ya, niatnya dari malam niat puasanya, kok tahu-tahu pagi, tahu-tahu ada subuh baru ingat, waduh, saya lupa tadi malam tidak terawih, akhirnya tidak niat bareng-bareng, gitu ya. Itu dia tetap harus menahan makan dan minum sampai maghrib dan harus qadha puasa. Dianggap dia orang yang tidak berpuasa, tapi siang tidak boleh makan, harus tetap puasa. Itu ya, makanya kita jangan sampai lupa baca niat ya, niat dibaca bersama-sama. Makanya paling enak ada kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kita ini ngajari kita bareng-bareng habis bayang tarawih, niat bareng-bareng, sudah ditotokannya rapi sudah ya. Kalau tontonan yang orang-orang akhir zaman ini malah tidak kena, malah sah. Terus gitu ya dibaca bareng-bareng, baca dewe-dewe, lali malah. Sudah ditotokkan kita sama orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita yang soleh ini, semua tatanannya itu rapi, kita tinggal ikuti, selamat insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, yang keempat, ini yang penting. Apa itu? Membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini amalannya para wali, amalannya orang-orang soleh. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, malam pertama ya, waktunya kapan? Ba'dal maghrib. Habis sholat maghrib ya, baca surat Al-Fatah ini, dibaca lengkap, baik di luar sholat, terlebih bacanya di dalam sholat Al-Fatah. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali Allah, beliau mengatakan di awal Ramadan hendaknya melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah ba'diyah ya, setelah ba'diyah maghrib, sholat sunnah 2 rakaat, paling enak 4 rakaat. 4 rakaat itu apa? Membaca surat Al-Fatah di dalamnya. Jika dilakukan, maka ia akan menjalani tahunnya itu, setahun itu dalam keadaan makmur rezekinya, Masya Allah, dan dijaga sama Allah zahir batin Insya Allah ya. Jadi gimana? Sholat ya, sholli sunnah raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat dulu, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak hafal loh, bawa mushaf Al-Quran ya, bawa mushaf Al-Quran begini ya, sudah disiapkan surat Al-Fatihahnya, kasih tanda, dijepit ini Bapak Ibu ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Buka Al-Qurannya ya, dibuka nih, set ya, dibaca. Baca surat Al-Fatah dari ayat 1 sampai ayat 10 ya. Setelah ayat 10 jepit lagi, rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, dikempit terus, jangan ditaruh di bawah Al-Qurannya ya, dikempit terus
Ya. Terus bangun, baca surat Al-Fatihah, lanjutkan ayat 11 surat Al-Fatihah sampai ayat 16. Ya, surat 16 selesai 2 rakaat salam berdiri lagi, begitu lagi. Nanti rakaat ketiga ayat 17 sampai ayat 25. Nanti ayat keempat ayat 26 sampai ayat 29. Niat. Nah, ini bukan niat puasa. Niat apa? Niat mau beramal soleh selama bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi Muhammad SAW yang pertama, wa innama likulli imri'in ma nawa. Mas, angkat gelasnya nanti aja. Ya. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dapat ganjaran dari Allah sesuai niatnya. Gitu ya. Kalau niatnya banyak, jenengan dapat banyak juga. Kemudian ada lagi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu kadang lebih bagus dari amalnya. Coba contohnya, jenengan malam ini niat sama Allah, ya Allah, saya niat nanti malam saya mau sholat witir, tahajud, bangun sholat witir 11 rakaat. Niat kan? Niat ketemu sama Allah, digugah sama Allah, bangun, kok badan dari nanti, ya Allah, saya nggak kuat, 3 rakaat aja sholat witir. Bagus mana? Amal jenengan sama niatnya. Bagus niatnya. Tapi kalau niatnya jujur, sidik, kita dapat pahala sholat 11. Ini khusus buat umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Barang siapa yang niat satu amal soleh, kok dia tidak sampai melaksanakan, dicatat tetap sama Allah satu kebaikan. Paham ya? Tapi barang siapa yang niat beramal soleh dan dia kemudian menepati niatnya, dilaksanakan amalnya, Allah ganjar 70 kali lipat, 700 kali lipat hingga tidak terhingga. Masya Allah. Kebalikannya kalau dosa, kita niat berbuat dosa, tidak kelakon, ya. Pokok saya ketemu fulan mau tak pisu-pisu intersip, pokoknya saya wanyel gedeng sama orang. Ketemu di depan masjid, kok tidak pantas ya, saya tak pisu-pisu, tidak jadi dilaksanakan. Itu jenengan dapat pahala satu. Masya Allah. Niat berbuat jelek tidak dilaksanakan, ya, dapat satu pahala. Tapi kalau dilaksanakan, ditulis dosa oleh Allah satu dosa saja. Beda dengan amal soleh. Amal soleh itu kalau kita niat tidak kelakon, itu tetap ditulis satu pahala. Kalau kelakon, dosa apa pahalanya dilipat gandakan 70 kali sampai 700 kali hingga tidak terhingga. Apalagi bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini harus banyak niat. Nah, alhamdulillah orang-orang soleh kita, guru-guru kita yang soleh itu ngajari niat apa aja yang harus kita lafalkan di bulan suci Ramadan. Nah, ini bagus, nanti panitia sebelum bubar sholat tarawih dituntun nanti jamaah baca niat ini. Kan cuma malam pertama tok di bulan suci Ramadan niat ini dibaca. Apa itu? Nawaina ma nawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafun salihun salih min al-baitil kiram wassahabatil a'lam. Ya Allah, saya niat di bulan suci Ramadan ini sebagaimana niatnya kanjeng Nabi, niatnya ahlul baitnya kanjeng Nabi, dan niat para salafun salih. Itu niatnya apa saja, pokok saya niatnya gandel mereka. Maka kita dapat niat pahala seperti pahala mereka. Ada lagi niatnya, wa inna wa nawainal qiyam bihaqqi syam 'alal wajhi alladhi yurdil malik al-alam. Saya niat ya Allah menunaikan hak-hak puasa sesuai dengan tata cara yang sudah Allah tetapkan. Ini kalau kita satu malam kita tidak melaksanakan tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah niat. Dan niat-niat yang lain, nawainan muhafadzah 'alal qiyam. Ya Allah, saya mau menjaga qiyamul lail saya. Ya pokok malam bulan suci Ramadan saya pakai buat ibadah sholat tarawih, buat ngaji, buat
Zikir buat apa? Saya niat selama bulan suci Ramadan setiap malam saya niat. Ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita ada kesibukan, tidak terlaksana, tetap dapat pahalanya. Begitu ya. Ada banyak beberapa niat, nanti insya Allah kita akan kasih filenya. Ya. Nah, kemudian hal yang keenam yang terakhir adalah saling mengucapkan selamat kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur bareng-bareng. Ya, kalau beberapa habaib itu di malam seminggu pertama bulan suci Ramadan itu baca tarhib sambutan kepada bulan suci Ramadan. Jadi ketika salam-salaman, sebelum salam-salaman itu yang dibaca marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, selamat datang, kan nambah semangat kita, nambah senang bahagia kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam pertama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia kita, betul-betul kita dijadikan sebagai orang-orang yang Allah karuniai bisa masuk bulan suci Ramadan, dibersihkan dosa-dosa kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, disucikan hati kita, dikuatkan niat kita, dimasukkan ke dalam hati kita taufik, kekuatan untuk selalu bisa beramal soleh, dan diberikan kita niat-niat yang baik, diberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan semua apa yang sudah kita niatkan, dan kita mendapatkan keridhaan orang tua kita, keridhaan guru-guru kita insya Allah, dan insya Allah Ramadan kita sebagai Ramadan terbaik kita, dan insya Allah dipanjangkan usia kita menemui Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadina wa ala kulli salih jami' syamila min khairatid dunya wal akhirah wa ala nasrafna wa jidalina wa arjana syurufi tarhibi Ramadan wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah, demikian alhamdulillah kita untuk bekal ilmu yang luar biasa yang selama ini barangkali belum pernah kita terima. Alhamdulillah, makasih Bib, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, melaksanakan hal